Halo everyone, perkenalkan, nama saya Tiara Rindi Antika dengan NPM 2331163, Prodi Sistem Informasi, kelas 23C. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan umum. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai berbagai pengaruh eksternal, seperti lingkungan hidup, teknologi, kondisi ekonomi, demografi, kekuatan sosio-kultural, dan faktor politik. Dimensi lingkungan umum. 1. Dimensi internasional, 2. Dimensi teknologi, 3. Dimensi politik hukum, 4. Dimensi sosial budaya, 5. Dimensi ekonomi. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas adalah keseluruhan lingkungan juga di dalam suatu bisnis atau perusahaan yang mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi. Perusahaan pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran siapapun dan semua orang yang terlibat langsung dalam cara kerja bisnis termasuk dalam lingkungan tugas itu sendiri. Dimensi tugas lingkungan tugas dibagi menjadi 3 bipolar ukuran. 1. Kompleksitas, 2. Dinamisme, 3. Kemurahan hati. Perusahaan budaya. Perusahaan budaya, nilai-nilai, sikap, standar, dan keyakinan bersama yang menjadi ciri anggota organisasi dan menentukan sifatnya. Budaya perusahaan berakar pada tujuan organisasi, strategi, struktur, dan pendekatan terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas luas. Definisi perusahaan budaya. Definisi perusahaan budaya atau budaya perusahaan mencerminkan keyakinan dan perilaku organisasi yang mempengaruhi cara karyawan, manajemen, dan pelanggan berinteraksi. Contoh organisasi. 1. Berorientasi pada hasil, 2. Agresif, 3. Berorientasi pada tim, 4. Berorientasi pada orang, 5. Inovatif. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal, semua bisnis dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Terkadang, semua bisnis harus bertindak dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar lingkup operasinya. Lingkungan eksternal disebut juga lingkungan makro, berada di luar kendali suatu individu. Lingkungan luar. Lingkungan luar, alat yang efektif untuk menganalisis lingkungan eksternal adalah analisis Pastel. Pastel mengevaluasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan serta etika. Lingkungan internal. Lingkungan internal, suatu organisasi terdiri dari unsur-unsur dalam organisasi, termasuk karyawan saat ini, manajemen, dan khususnya budaya perusahaan yang mendefinisikan perilaku karyawan, meskipun beberapa elemen mempengaruhi. Manajer strategi. Isi strategi adalah peristiwa atau kekuatan baik di dalam atau di luar organisasi yang mungkin mengubah kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Mengubah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ketika turbulensi lingkungan meningkat. Isu-isu strategi lebih sering muncul. Manajer menggunakan beberapa strategi untuk beradaptasi dengan isu-isu strategis ini, termasuk intelijen bisnis, penerapan, dan berbagai upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Boundary Spanning Link. Boundary Spanning Link digunakan untuk mengkoordinasikan dua aktivitas organisasi dengan elemen kunci di lingkungan eksternal. Satu area rentang batas adalah
Penggunaan bisnis intelijen yang berarti manajer memindai lingkungan menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkannya informasi dan menemukan pola atau tren yang mungkin penting. Kepentingan penerapan budaya perusahaan corporate culture. Bagi kinerja kepemimpinan dengan menguasai atau memahami budaya di suatu organisasi, manajer mampu membuat dan mengambil keputusan tentang penerapan budaya-budaya yang akan diterapkan itu sesuai dengan kondisi organisasi, dan bila budaya organisasi berhasil diterapkan dan dikembangkan dengan baik, ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi individu di dalamnya untuk saling berbagi. Lingkungan yang kondusif ini bukan hanya diciptakan dari proses dan sistem yang ada di dalamnya, tetapi terutama pada perilaku individu dan nilai-nilai yang mereka anut. Organisasi yang membentuk budayanya menjadi budaya pembelajar akan membentuk perilaku individu-individu di dalamnya untuk saling berbagi dengan rekan-rekannya secara sukarela. Mereka juga akan mendokumentasikan dan menjadikan pengetahuannya sebagai bagian dari proses yang hidup dalam organisasi.